wa ta'ala. Sama-sama sudah kita isi majelis kita, pengajian kita pada kesempatan malam yang berbarakah ini dengan diawali pembacaan Rabiul Idrus, dilanjut dengan pembacaan Maulid, dan sama-sama baru saja kita membacakan sholawat Nabiyyah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini sampai kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Baiknya yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum sama-sama kita tutup dengan doa, alangkah lebih sempurna daripada majelis kita pada kesempatan malam yang mulia ini kita sama-sama dengarkan nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita, yang mana 2 kali pertemuan sudah tidak bisa hadir. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang mulia ini sudah sempat bisa sama-sama hadir kembali. Nah, kita sama-sama dengarkan nasihat insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mutawar Ad-Da'i ilallah wa Rasulih Nabi Ustaz Abdul Halim. Pada beliau dipersilakan dengan hal. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada yang berbicara dan ada yang ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah qulubana futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah menghadirkan kita, mengumpulkan kita bisa turut serta ikut setiap rutinannya, mengadakan setiap rutinannya setiap malam Selasa malam Rebo, Majelis Rihatul Mustafa. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah ke tempat ini, niat-niat kita dari rumah menuju tempat ini oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad, juga seluruh hajatnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah kita bisa terhindar dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang, yakni adanya Islam dan iman. Alhamdulillah para hadirin, kita oleh Allah masih ditakdirkan untuk bisa hadir di tempat ini, karena banyak sekali manusia di luar sana yang sehat badannya, sehat pikirannya, tapi oleh Allah tidak ditakdirkan untuk bisa datang di majelis seperti ini. Alhamdulillah, kita biarpun banyak dosa, kita akui kita banyak dosa, kita orang yang lemah, kita orang yang segala kekurangan, tapi alhamdulillah Allah masih ditakdirkan untuk bisa hadir di majelis ini. Alhamdulillah. Kenapa? Karena majelis ini nantinya yang akan membawa atau menjadi tanda nanti kita mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga rasa syukur kita kepada Allah ini apa? Kita dilahirkan oleh Allah dalam keadaan langsung agama Islam. Banyak kalau dulu orang-orang dulu ini lahir masih mencari kebingungan tentang agamanya. Allah, Tuhan kami ini siapa? Sampai ada yang menyembah berhala, sampai ada yang menyembah matahari, sampai ada yang menyembah api. Tapi kita ditakdirkan oleh Allah langsung lahir ke muka bumi ini, langsung dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita juga jangan lupa untuk bersyukur kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena berkat beliaulah kita ditunjukkan dari tuntunan syariat agama menuju syariat yang benar. Kita awalnya tidak tahu tentang syariat agama, bagaimana tentang kehidupan agama di dunia ini. Oleh sebab datangnya Nabi besar Muhammad, kita dituntun untuk mempelajari syariat agama dengan sholat,
dengan zakat, berpuasa dan segala macam ibadah lainnya. Lalu bagaimana langkah kita, balasan kita kepada Nabi Muhammad untuk pemberian yang begitu besar oleh baginda Nabi Muhammad kepada kita? Ya, senangkan hati Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Apa yang diperintahkan oleh kanjeng Nabi Muhammad itu kita yang laksanakan. Nabi Muhammad ini ketika menjelang wafatnya tidak henti-hentinya mengingatkan mengingat terhadap umatnya. Ketika sedang nazar, dicabut nyawanya, Nabi Muhammad tidak memikirkan tentang akan dirinya. Yang sedikit lagi beliau akan wafat. Tapi beliau diingat, apa yang diingat oleh beliau yaitu umatnya Nabi Muhammad. Bagaimana nanti umatnya Nabi Muhammad ketika aku meninggal, itu yang dipikirkan. Umatnya yang dipikirkan. Maka dari itu kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, bagaimana langkah kita untuk membalas budi baiknya Nabi Muhammad? Yaitu perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad sangat banyak berpesan kepada para sahabatnya untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah pada saat malam kali ini kita bisa hadir, bisa sholawatan, bisa zikir bareng-bareng. Nah ini ya, hal-hal yang seperti ini yang nantinya bisa membuat hati bahagia Nabi Muhammad. Banyak yang di luar sana yang masih dengan maksiatnya, masih dengan bermainnya terus bermain, tidak memikirkan akan akhiratnya. Apa yang nanti akan dibawa oleh Nabi Muhammad, apa yang nanti akan menjadi alasan oleh Nabi Muhammad ketika nanti di akhirat. Karena umatnya Nabi Muhammad ini nantinya akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini bagaimana cara untuk memberi syafaatnya terhadap umatnya, sedangkan umatnya tidak memberikan sesuatu hal yang untuk bisa dijadikan syafaat bagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak semua umat ini diberi syafaat, tapi ada satu hal yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad, nah itu yang akan menjadi sebab syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak semudah umat Nabi Muhammad, kata di dalam keterangan dijelaskan seluruh umatnya Nabi Muhammad itu akan mendapatkan syafaatnya Nabi. Ya betul. Tapi apa yang menjadi sebab kita mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad itu apa? Nah disinilah dengan duduknya kita di sini, dengan duduknya kita di majelis ini, mudah-mudahan menjadi suatu tanda, mudah-mudahan menjadi suatu wasilah pelantaraan nantinya kita mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Di dalam hadis menerangkan aksiru sholat alayya fa inna sholatakum alayya maghfirah lidunubikum. Perbanyaklah, Nabi Muhammad ini cuma berpesan perbanyaklah sholawat kepadaku, karena sholawat yang kalian baca ini akan menjadi penghapus atas segala dosa-dosa kalian. Watlubu ila daraja wal wasilah, carilah derajat atasku, carilah wasilah pelantaran atasku. Kenapa? Karena wasilahku di sisi Allah itu adalah syafaat bagi kalian semua. Bagaimana cara kita untuk mencari wasilah tersebut? Ya, dengan cara hadir seperti malam kali ini, hadir di majelis-majelis ilmu, hadir di majelis sholawat, dimanapun majelisnya. Ini untuk apa? Untuk nantinya kita bisa mendapatkan syafaatnya baginda Nabi dan untuk membahagiakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini selain kita bersolawat, berzikir bersama, kita juga diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni biarpun acaranya nampak hujan deras, tapi hati kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
untuk bisa terus hadir di bakti ini suatu nikmat yang luar biasa. Maka dari itu kita harus bersyukur pada Allah supaya apa? Supaya apa yang Allah berikan kepada kita tidak dibuang sia-sia. Banyak orang dikasih kesehatan, dikasih waktu, dikasih nikmat yang besar, tapi tidak digunakan dengan sebaik-baik mungkin. Maka ini semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipertanyakan nanti, dikasih sehat digunakan apa aja tuh sehat. Dikasih waktu yang enak digunakan apa aja tuh waktu. Kalau digunakan hal yang seperti ini, insya Allah akan selamat fiddin wa dunya wal akhirah. Mungkin sedikit saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kata-kata yang salah, tapi insya Allah harapan kami menyampaikan bukan untuk menggurui, tapi sebagai tanda saling cintanya kita sesama umat muslim yang lainnya. Karena di dalam keterangan itu dikatakan saling tolong menolonglah atas kebaikan dan juga takwa. Jadi untuk urusan kebaikan dan takwa kita harus saling tolong menolong. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berusaha sama-sama nasihat yang disampaikan oleh guru kita Halim, yang mana tujuannya agar kita tidak jauh dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dul ulama, ya fata la tajzi nabiyyaka law ji'tahu sya'ir ala sya'ir al-hayy. Dikatakan oleh para ulama, hei umat manusia, kalian tidak akan pernah mampu dan bisa membalas jasa budi pekertinya Nabi besar Muhammad. Apa yang sudah diperjuangkan oleh Rasulullah untuk umatnya, maka tidak ada satupun umat yang bisa membalas jasa beliau. Apa sebab? Sekalipun kita datang ziarah ke Nabi Muhammad dari Bogor, kita umrah ataupun pergi haji, kita berangkat ke Mekah, ke Madinah khususnya, dengan niat membalas jasa Nabi besar Muhammad yang sudah begitu hebatnya memperjuangkan kita, memperjuangkan agama. Kita berangkat dari Bogor ala syakil aini. Kita berangkat dengan kedua bola mata kita dengan tujuan membalas jasa Nabi Muhammad. La tajzi nabiyyaka. Itu tidak termasuk dari membalas jasanya Nabi Muhammad. Kita datang ke Madinah, ziarah ke makam Rasulullah dengan kedua mata kita, sudah tidak pakai pesawat, sudah tidak pakai kendaraan. Kita niat dari rumah berangkat, ya Allah saya ingin balas jasa Nabi Muhammad. Kita jalan dari rumah dengan kedua mata kita, bukan pakai kaki lagi. Dua bola mata kita dipakai untuk sampai kepada makam Nabi Muhammad. Dan tajzi nabiyyaka. Apa kata ulama? Belum termasuk membalas jasanya. Nah, artinya sungguh sangat luas jasa beliau kepada umatnya. Maka dari kita diingatkan oleh guru kita sekali, jangan jauh dari Nabi besar Muhammad, jangan jauh dari Rasulullah. Apapun yang kita kerjakan, kaitkan bawa Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Kita jangan niat ikut Nabi besar Muhammad seperti apa berdagang. Kita berusaha niat seperti usahanya Nabi Muhammad. Kita berkeluarga niat, ya Allah saya niat berkeluarga, nikah, ikut seperti keluarga dan nikahnya Nabi Muhammad. Jangan sampai ketika kita melaksanakan segala halnya itu lepas dari Nabi Muhammad. Terlebih sebagai tanda bukti, kalau kata guru kita, tante bukti pagi orang buatkan kompol sana kanjeng Nabi sekut hadir di pengajian. Sering hadir dalam majlis ilmu, majlis taklim, majlis maulid. Tanda dan bukti orang itu akan berkumpul dengan Nabi itu sering hadir ke majlis. Nah bagaimana kita akan kumpul bersama Nabi? Toh di dunia kita sudah jauh dari majlis. Ya diajak ngaji susah, alasannya macam-macam. Emang kalau ke surga, diajak ke surga susah. Kalau ke neraka gak usah diajak, bisa semuanya. Benar gak?
Kalau ada sesuatu yang kiranya ngebahayain kita, nggak usah diajak. Nggak nak diajak maka tinggi lah. Yang menumpul kebencian pengajian makin nggak diajak berapa kali. Lagi itu ya. Masih ada aja rasanya. Ya mudah-mudahan ini tidak ada di kita. Ya mudah-mudahan Allah jaga kita, keluarga kita terus senang sama pengajian, sama majelis taklim, sehingga nanti di hari kiamat tidak ada satupun yang terpisah dari keluarga kita. Kita, orang tua kita, anak kita, cucu kita minta sama Allah agar tetap berkumpul nanti di hari kiamat. Jangan kumpul keluarga doang. Itu dia lah kumpul, pasti akhirat kumpul king. Doa kumpul sama Nabi Nabi, paham bukan? Sudah di dunia enggak ketemu Nabi, enggak mimpi Rasulullah, meninggal dikumpulin lagi enggak ketemu Nabi. Ini celaka 2 kali. Kalau kata orang benar celaka 12 sudah. Ya, jadi kita minta ya Allah, kami tidak hidup di zaman kekasihmu Muhammad, tapi kau izinkan kami agar bisa memandang wajah Nabi Muhammad sekalipun lewat mimpi. Nah ini permintaan yang sering diminta sama orang-orang soleh. Ya. Jadi jangan sampai kita, nggak apa-apa kita cari dunia sebanyak mungkin. Ya sebanyak mungkin kita cari harta, sebanyak mungkin kita cari ilmu, semuanya bebas, nggak ada batasannya. Tapi jangan lepaskan Nabi Muhammad. Minta ya Allah, izinkan mata yang penuh dosa dan penuh salah ini Kau izinkan untuk bisa mandang wajahmu ya Nabi Muhammad. Sekalipun hanya lewat mimpi. Kalau sudah kita bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad, bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi, wajib ketemu langsung kata para ulama. Oleh ulama mimpi dengan Nabi wajib nanti pasti langsung. Yang zotan dalam keadaan terjaya. Bilang apa baiknya seperti para ulama ketika sudah bermimpi Nabi Muhammad, maka dia akan bertemu langsung dengan Rasulullah. Gampang apa susah Ustaz? Susah. Nah, tapi gimana caranya, jalannya? Itu kata Ustaz Halim, banyak-banyak baca ya, jangan sampai kurang dari 313. Ya, sehari semalam jangan kurang 313 terus baca sholawat. Kalau kita ikutin ulama-ulama dulu, susah kita. Ya, ngikut Habib Lutfi susah, ngikut Habib Fahmi susah, ngikut Jeholil susah, ngikut Habib sini, ulama-ulama kita susah. Ya, karena mereka sholawatnya udah ribuan, sehari semalam tuh ribuan. Kalau kita masih bisa dihitung 11 kali 5 Tuan Mari Puljen 11 kali 5 berapa? Sekat 5 kamu sekat 5. Jadi jauh sama guru-guru kita. Guru-guru kita itu udah ribuan, bahkan jutaan. Bahkan dikatakan oleh Syekh Ali Al-Buni. Nah, kalau orang pernah ngaji, pernah mondok, pasti tahu Syekh Ali Al-Buni ini termasuk ulama yang ahli sholawat. Syekh Ali Al-Buni itu yang membuat yang mengarang sholawat. Assalatu wassalamu alaihi ya sayyidi ya Rasulullah burjani qallat hilati adrikni ya Rasulullah. Beliau yang ngarang. Nah, beliau ini uratnya baca sholawat. Ya, bulunya itu keluar suara sholawat. Kulitnya keluar suara sholawat. Si Ali Al-Buni maka disebut sebagai ulama yang ahli sholawat. Sampai semua anggota tubuhnya itu mengeluarkan suara sholawat kepada Nabi besar Muhammad. Oh, nggak ngangguk kayak si Ali Al-Buni. Ya minimal 313 seperti pasukannya Nabi Muhammad yang gugur di perang di Badar. Jadi 313. Saya pernah dapat ijazah sholawat dari Syekh Fadil Al-Jilani secara langsung, yang mana beliau dapat langsung dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani secara langsung. Ya, Syekh Fadil dapat ijazah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dari kakeknya datuknya secara langsung, yakzor. Nah, ketika itu disampaikan sholawat tersebut kepada Syekh Fadil, tapi ditambahkan kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada Syekh Fadil, zid wasalli. Jadi banyak orang Allahumma sholli ala Muhammad, tapi kata Syekh Abdul Qadir tambahin wasalli, karena biar nggak keluar dari perintah sholawat yang ada dalam Quran. Sallu alaihi wasallim. Sholawatlah kalian kepada Nabi Muhammad, wasallim, dan bertaslimlah, bersalamlah kalian kepada Nabi. Makanya dapat sholawat ijazah dari Syekh Fadil, Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu disuruh, diperintahkan oleh Syekh Fadil Al-Jilani. Ketika itu Syekh Abdul Qadir memerintahkannya ijazahin ke beliau 303. Ya, waktu itu saya sama Pak Haji Mahoni dapat ijazah tersebut. Betul ya. Saya sama Rahmat. Oh, tak ngere kan.
Pak Melor berdua sama Haji Rodi dapat langsung dari Syekh Fadil Haji yang di sehari semalam dibaca 313. Ya, kalau ngikutin ulama-ulama kita ya itulah. Mudah-mudahan Allah kasih kekuatan kepada kita terus senang baca sholat, baca sholawat. Terlebih saya mengingatkan tidak menutup kemungkinan besok kita yang kena musibah. Nauzubillah. Ya, kita lihat Cianjur belum selesai, tambah Garut. Garut belum selesai, tambah Lumajang. Lumajang belum selesai, sekarang nyambung lagi daerah Sumatera. Waktunya mungkin aman. Maka para guru-guru berpesan, ayo perbanyak sholawatnya, perbanyak istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak menutup kemungkinan itu yang dicancur sama kayak kita, nggak ada apa-apa. Ya, lagi santai biasa hidup sehari-hari biasa, tiba-tiba Allah kirim. Nah, bisa jadi besok kalau ngantar malam kita pulang tidur jam 2 Allah kirim. Siapa yang mau nggak terima? Siapa yang mau komplain? Ada yang bantu. Maksud Allah yang kirim. Karena kehendak Allah, keinginan Allah. Tapi alhamdulillah. Cuma Kisofyan pernah berpesan ketika banjir di situ Bondo, pebanyak sholawat Nabiana, air tasnya tak kira oke. Itu pesan beliau Kisofyan. Pebanyak con sholawat Nabiana, air tasnya tak kira oke. Kebukti pas lagi banjir ada tsunami, Kisofyan dia di pinggir pantai dibacain sholawat Nabiana sama Kisofyan. Kayak dorong itu pas pada tsunami, pas wajah cerah. Gantung misalkan pas kali Ciliwung banjir, mau sholat norok ini ya, anak kiai. Tapi kita husnuzon apa yang dipesan oleh para ulama kita, guru-guru kita. Insya Allah kita yakin husnuzon pasti akan Allah kasih kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Perbanyak baca sholawatnya, perbanyak istighfarnya. Sudah waktunya kita kembali kepada Allah ya. Sudah waktunya kita kembali kepada Allah. Ayo sama-sama. Yang belum mau sholat, ayo kita sholat. Yang belum mau ngaji, ayo kita ngaji. Yang belum mau ibadah, ayo kita rajin ibadah. Terlebih anak muda nih, anak muda jangan dipakai sia-sia umurnya, pakai ibadah kepada Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa sekaligus. Nah, salah satu jamaah kita Aisyah, namanya Aisyah. Insya Allah hari Ahad besok akan melaksanakan akad nikah. Udah belum akad nikah? Belum. Yang kita doakan berkahnya majelis, mudah-mudahan Allah kasih gampang, Allah kasih mudah, amin. Yang belum nikah dikasih jodoh yang baik, amin. Ya, berkahnya majelis, mudah-mudahan dikasih jodoh ya yang baik. Nah, besok kita punya jamaah saudara kita Ai yang akan melaksanakan akad nikah, mudah-mudahan dikasih akad nikah yang mendapatkan rahmat, pandangan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita tutup dengan doa ratib, dengan doa tahfidz doa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala yang kita baca disampaikan oleh Allah kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia, amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim tabarak wa ta'ala kulli syai'in bi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ajirna min ghairi darar wa ajirna min ghairi fadar. Allahumma ajirna min ghairi ibtila wa ajirna min ghairi ibtila. Sebutkan hajatnya masing-masing.
اللهم ارزقنا من الركون أوفارها ومن الأجهال أسفارها ومن أعمال أزكاها ومن أماكن جبها ومن أزكى أجزالها ومن أفضل أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم وارحمهم كما ربونا صغارا ولأجل جداتنا والإخوان من أعمالنا وأخوان مشيخنا ولمن عاشوا إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا كافي الحاجات ويا غفر الذنوب والخطيئات ويا كافي المحمد إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأولادنا وأحلالنا وأقم معنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا من الشر والضير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى إننا من أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا نيتنا ودعوتنا ودعاتنا وحاجاتنا ومجالسنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بحق سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى الذين أنعمت عليهم الحمد لله رب العالمين الحمد لله نعمل الحمد لله نعمل والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu kertasnya itu